Oke, kembali lagi dengan gue Ristiawan di 7am Podcast. Kali ini topiknya itu agak sedikit berbaur sensitif. Jadi gue pun di sini netral, tidak memihak siapapun. Gue juga tidak akan membenarkan ataupun menyalahkan topik yang nantinya akan kita bahas. Gue di sini hanya akan membagikan kisah dari kehidupan seseorang. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang LGBT. Di Indonesia, ini kalau ngomongin kehidupan LGBT, banyak di antara kita susah nerima dan beberapa generasi mungkin berpendapat ya udahlah ya nggak perlu dipermasalahan lagi gitu loh. Tapi ada juga sih yang menentang dari berbagai daerah tentang kehadiran fenomena LGBT ini. Kali ini gue mau bersama salah satu seorang narasumber. Mungkin boleh kenalin dulu masa dengan siapa ya? Oke, nama aku Yoga. Aslinya orang mana ya? Kalau Aku asli orang Jogja. ya asli. Iya. Kesibukannya saat ini apa? Kalau saat ini nganggur aja. Mungkin beberapa Beberapa bulan tuh kerja di Gramedia. Oke. Mas ini terlahir dari keluarga yang religius atau gimana ya? Yang biasa-biasa aja sih. Jadi mungkin kalau disuruh beribadah mungkin ya nurut Ya, gitu dan gitu. ya kan. Kehidupan keseharian sekitar tuh gimana ya? Di rumah aja atau tanpa bersosialisasi atau emang benar-benar Mas ini aktif Aktif dalam sih. Kalau aku sih aktif. Aktif. Jadi aktif di luar sama aktif di dalam juga. Berarti kalau mungkin ada rapat-rapat RW, RT mungkin itu aktif juga. Ikut juga gitu. Sejak kapan sih Mas bisa masuk zona ini? Dan karena pengaruh apa yang membuat Mas ini untuk masuk dan ingin mencoba kepribadian seperti lawan jenis? Kalau untuk pengaruh diri sendiri tuh kalau dari pengaruh sih nggak ada, cuman keinginan diri sendiri aja sih. Jadi dari SMP tuh ya udah jadi kayak gini aja sih. Sampai sekarang sih. Tapi untuk kedepannya semuanya pengen berubah sih, semuanya pengen berubah juga. Jadi pengen masa depan juga, pengen nikah juga gitu. Oke. Cara menerima pandangan orang lain dari Mas ini mesti kayak apakah Mas ini sering banget dijauhin sama mungkin teman-temannya atau mungkin daerah lingkungan rumah juga Masnya sering banget dihindarin gitu atau mungkin Mas ini lebih mungkin orang-orang bisa menerima Mas dengan apa adanya, iya nggak sih? Kalau untuk soal teman-teman ya, itu sih kebanyakan banyak yang menerima sama aku kayak gini. Banyak yang mau berteman sama aku juga. Kalau untuk orang-orang menghindar atau nggak mau berteman sama aku sih, ada juga sih. Cuma sih kalau aku orangnya bodo amat, nggak pernah mikirin sebanyak teman, enggak. Ya maksudnya yang penting kalau dia mau berteman sama aku, ya udah ayo gitu loh. Tapi kalau enggak, ya udah sana. Yang penting aku di sini niatnya mau cari teman. Kalau dia nggak mau teman sama saya, loh gitu aja sih. Yang terpenting yang terpenting itu kita selalu kalau buat berteman tuh kita berteman ya kalau menurutku sih lebih saling tolong menolong lah. Jadi kayak saling menghargai istilah gitu ya. Dan juga mungkin lebih baik dikit yang penting royal gitu kan ketimbang banyak buat apa sih kalau isinya bohongan semua dan isinya ngejelekin di belakang gitu kan. Tapi Masnya paham nggak sih misalkan kalau misal nih di tempat umum Masnya tuh ketemu yang sekiranya satu circle dan satu frekuensi itu Masnya paham nggak sih? Misalkan kalau saya orang yang mungkin bergenre menjadi orang yang metal, mungkin kan saya kan tahu ini nih dari playlist musiknya mungkin saya tahu, terus juga dari berpenampilan juga mungkin kayak agak sedikit metal atau rock jadi gitu. Jadi kalau itu sih aku kurang paham ya. Kurang paham. Karena kan aku nggak bisa membedakan orang yang kayak begini apa enggaknya gitu loh. Jadi mamanya ya, kan cowok kan kebanyakan di luar kan aslinya kan dia kayak cewek kecil-kecilan gini, tapi di luar tuh kayak cowok banget. Tapi kan kita nggak tahu cara membedakannya. Tapi kalau orang kayak gini di luar dah kayak perilakunya kayak cewek, ya gini-gini, ya sifatnya kayak cewek itu udah kelihatan banget. Tapi kalau semuanya dia penampilan cowok banget atau ya gitulah, itu nggak kelihatan. Tapi ya kebanyakan sih kayak dia cowok cuma berpenampilan kayak bertato terus dia berotot gitu, tapi aslinya dia lebih parah dari aku gitu. Tapi kita nggak tahu juga sih gitu. Tapi gini kan pasti kan ada kan banyak orang yang mungkin dia tuh
mengekspresikan dirinya. Misal nih kalau saya mempunyai kepribadian yang mungkin sedikit menyerempet ke lawan jenis, mungkin kan saya ada kan beberapa orang yang emang dia tuh meluapkan di tempat umum tuh ada kan pastinya. Misalkan kayak saya laki, cuman saya lebih, walaupun saya nggak begitu ke ranah yang lebih dalam, tapi saya juga berpenampilan kayak gitu. Itu pernah ada nggak sih di luar sana itu? Pernah ada sih. Banyak juga nggak sih? Banyak. Dan ada nggak sih komunitas tertentu? Misalnya nih, kalau saya kan mau gabung ke tentang metal, pasti kan saya kan juga harus mencari grup ataupun yang sekiranya satu sama saya gitu. Nah itu ada nggak di kehidupan Masnya atau mungkin itu? Kayak komunitas gitu ya? Itu aku nggak pernah punya. Jadi pernah punya temen ya itulah tiba-tiba apa ya? Kemungkinan tuh dapat nomorku dari temanku ya, tapi aku nggak tahu juga sih. Yaitu ya aku terus ngajakin ketemuan gitu. Terus pernah sih masuk grup kayak gitu, tapi aku langsung keluar karena aku tuh nggak pernah mau ikutan kayak gitu loh. Karena aku pengen jadi diriku sendiri, nggak pernah ikutan kayak grup-grup apa itu kan sih bahasnya cuma kayak tentang itu aja gitu loh. Nggak penting juga kalau aku ikut bahasa kayak gitu kan, malah apaan juga sih, itu kayak umbar privasi sendiri gitu loh. Malah mereka saling kayak, wah aku kemarin habis gini sama om, gini sama om, itu apaan sih, nggak penting banget gitu loh. Jadi yaudahlah, kalau aku sih buat diri sendiri aja, nggak pernah aku bongkarin ke orang lain sih. Dan lu ini menjadi seorang yang mungkin sedikit berperilaku wanita ini karena mungkin dipengaruhi sama lingkungan yang pernah dulu lu masuk ke lingkungan itu, atau emang dari dalam diri sendiri? Dalam diriku sendiri aja. Jadi emang udah dari kecil sih. Jadi itu dari lahir tuh aku udah dikira tuh cewek gitu loh. Padahal cowok. Jadi kakakku tuh kayak sering dandanin aku pakai kerudung lah, pakai inilah. Jadi ya terpengaruh juga ya mungkin. Terus dari SD itu aku udah masih biasa aja, tapi mulai SMP udah kayak gini gitu. Berarti berarti kakak lu ini cewek dong? Yang kakak cewek. Iya. Yang duanya cowok. Oh, berarti lu berapa bersaudara? 3? Iya, anak terakhir sih. Oh, masih anak terakhir. Iya. Okay. Apa sih yang membuat merasa terganggu jika ada orang nih yang emang wanita nih suka sama Mas, tapi Masnya itu bakalan membuka hati atau emang benar-benar saya tuh hanya menerima yang ini aja gitu? Itu gimana? Kalau aku sih welcome. Welcome. Ya, karena aku pernah deket sama cewek juga, pernah pacaran juga waktu SMP. Gitu. Jadi ya aku sih kalau cewek mau berteman sama aku atau mau deketin aku sih, monggo silakan, welcome aja sih. Kalau aku nggak pernah ngelarang. Kan zaman sekarang kan kita tuh harus banyak temen ya kan. Tapi ya zaman sekarang juga kalau nggak ada duit nggak ada temen gitu loh, susah juga. Tapi mungkin ada nggak sih kayak rasa malu dari mungkin ini ya? Sorry juga nih kalau gue terlalu berfrustasi ke tempat lu. Ada nggak sih kayak wanitanya ini kayak malu gitu dan mungkin minder dan dikata-katain sama orang yang temennya karena dia mungkin berhubungan atau berpacaran sama lu, itu gimana? Aku selama berpacaran sama itu dia nggak pernah bilang sama aku kalau mau apa enggak. Soalnya aku tuh ya biasa-biasa aja sih sama dia. Nggak terus dia bilang ke aku mau gini, nggak pernah bilang kayak gitu. Gitu. Berarti emang ceweknya tuh benar-benar nerima lu apa adanya kan, dan dia juga udah tahu resikonya bahwasanya kata gue tapi ya udah renggang karena dia berpacaran sama temanku juga. Oh gitu. Berarti nikung istilahnya temennya. Kan. Terus juga pandangan keluarga nih tentang Masnya, kepribadian Masnya itu gimana? Kalau keluarga saya, apakah ya kalau untuk orang tua sih dari dulu sih emang nggak boleh, tapi ya udah tahu kayak gini ya udahlah, itu terserah dia. Yang penting satu saat nanti dia bakalan berubah gitu loh, nggak terus-terusan kayak gini gitu. Yang pertama sih itu ya awalnya sih ngelarang karena aku kayak gini, tapi kan ya karena aku udah kayak gini ya mau gimana lagi gitu loh. Kalau kakak yang cewek udah tahu dari awal sih, udah tahu privasiku juga. Berarti ibu lu nih benar-benar mungkin ya udahlah gitu karena loh. Karena aku anak terakhir jadi main gitu loh, nggak boleh aku aja main sama cowok nggak boleh gitu loh. Nanti dikira itu aku diajakin mabuk atau apa gitu. Padahal kan ya aku justru pengen punya teman cowok banyak gitu loh. Ya masa sama ibuku nggak boleh, tapi ya aku tetap cari teman cowok gitu. Oh gitu. Berarti ini dong, mama lu mungkin takut lu tuh bisa ke ranah yang lebih mungkin apa ya? Selain itu kayak cowok kan mungkin pergaulan cowok tuh lebih nakal, dikira aku kayak ikutan nanti bertato, terus ikut-ikutan mabuk terus, pakai kayak gitu. Enggak, padahal aku nggak pernah merokok aja nggak pernah,
mabuk aja nggak pernah, terus apalagi bertato, apalagi macam-macam nggak pernah aku. Oh, gitu. Kan Tapi kebanyakan kalau kayak aku kayak gini ya, kayak banjir-banjirnya kebanyakan ngerokok, mabuk terus bertato gitu kan. Aku nggak pernah kayak gitu. Jadi gini-gini aja, tapi nggak usah pakai nakal-nakal kayak gitu. tapi pernah nggak sih ada tantangan keras dari orang lain gitu? Misalkan kayak kamu ini kayak gini, aturan aku tuh malas berteman sama kamu dan gini-gini, itu tuh ada nggak sih? Misalnya dari orang-orang lain nih, kayak dia tuh sering banget lah ngehujat kamu, kayak kamu tuh jauh-jauh dari kehidupanku, aku nggak mau gini-gini sama kamu. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Alhamdulillahnya sih nggak ada sih. Kebanyakan mereka welcome sama aku. Aku ya sih yang penting kan, yang terpenting ya kalau mau cari teman tuh pede, selalu baik. Terus apa sih yang membuat lu ini percaya diri gitu dengan kepribadian lu saat ini? Yang benar-benar melandasi bahwasanya ya saya ya gini gitu. Pede sama bodo amat sih sama ejekan orang lain. Yang penting tuh aku diriku sendiri, Yang nggak pernah jadi diri orang lain. yang penting lu juga enjoy kan gitu kan. Enjoy, iya. Ada nggak sih pesan-pesan lu buat orang-orang yang masih takut dan merasa tidak terima karena kepribadiannya? Misal nih ada orang nih ya kan, dia tuh kayak masih bener-bener insecure gara-gara dia tuh gini-gini banget. Nah itu tuh ada nggak sih buat masa mungkin ada kata-kata yang buat memotivasi orang lain biar dia tuh tetap ya udahlah, toh juga orang kalau mau ini sama gue ya silakan, kalau nggak juga ya udah gitu. Oh, motivasi ada sih. Yang terpenting tuh kalau mau milih teman, kita kenali sifatnya dulu, kenali orangnya dulu, kenalin dia orangnya baik apa enggak. Jangan asal nuduh orang kayak, ah dia tuh kayak gini-gini kan. Iya bener dia kayak cewek, kayak banci. Tapi kan dia belum tahu sifatnya dia kayak gimana. Dia nggak jahat, dia baik, dia orangnya welcome. Kenapa harus dijauhin gitu loh? Kita tuh di sini cuma cari teman gitu loh, nggak cari musuh. Kalau cari musuh kan gampang, kita tinggal teriak, hai asu. Kan itu mah gampang banget kan cari musuh. Kalau cari teman kan susah. Kebanyakan orang mesti kayak, ah aku nggak mau berteman kayak gini, malu gitu loh. Ya kalau malu bilang, tapi jangan pernah terus ngata-ngatain orang gitu. Aku malu berteman kamu, oh ya udah, tapi nggak usah perlu kayak ngebully orang, terus ngebully aku, ngebully siapapun kayak aku kayak gini loh. Itu nggak baik juga sih, kan kasihan juga. Kayak aku juga pernah mengalami juga, karena banyak ada sih teman salah satu ngata-ngatain aku kayak gitu. Dia kayak malu lah gini. Kan aku tuh pernah masuk grup ya cowok-cowok itu loh, aku dikatain di grup itu. Termasuk dia nggak pernah tahu sifatku gimana, dia kan perilaku kayak gimana gitu. Tapi dia asal menilai orang seperti itu. Kan dia nggak tahu juga kan hatinya dia kecil apa enggak. Misal banyak sih orang yang dikatain maksudnya hatinya kecil kayak langsung nangis. Itu aku ya bener langsung nangis itu loh. Kayak ini apaan sih, aku nggak pernah ngajak dia, tapi kenapa dia ngajak aku gitu loh. Kita sentuh punya hati gitu loh, nggak asal ngajak orang terus seenaknya sendiri menghina orang, mengejek-ngejek orang gitu loh. Nggak boleh kayak gitulah. Istilahnya tuh kita tuh sama-sama manusia, harus saling tolong menolong sama mau berteman. Nggak usah sok-sokan malu lah inilah itulah, itu nggak penting banget sih. Tapi ini sih bener sih menurut gue adalah lu tuh jangan pernah ngeliat dari luarnya aja kan. Tapi kan kita juga harus tahu kita dalam. kenali dulu sifat sama hatinya dulu. Iya benar. Jadi kayak mungkin banyak nih orang-orang kayak lu casingnya kayak gini tapi lu dalamnya kan itu juga belum tahu kan gitu loh. Ada sih yang orang yang emang misal nih luarnya dia benar-benar wih kayaknya baik banget nih orangnya, tapi kan dalamnya kan dia benar-benar jahat gitu kan. Kebanyakan kayak gitu kan. Makanya aku mikir apa mungkin sebaliknya malah dia yang dimusuhin sama orang lain gitu loh. Dia ngejek-ngejek aku, malah justru dia banyak yang gak suka sama dia. Makanya aku sok mikir, aku tuh salah apa sih kok aku sering diajakin kayak gini? Salah aku di mana gitu loh. Kok sampai dia ngejek aku segitunya? Kalau emang aku ada salah sama dia, ngomong gitu loh, jangan asal ngatain orang gini. Aku jijik lihat kamu. Lah jijiknya dari mana gitu loh? Perilakunya emang kayak gini, udah dari kecil kayak gini gitu loh. Ya udah, aku sih orangnya cuek sama bodo amat sih kalau ada orang kayak gitu aja. Iya sih benar sih, kalau menurut gue juga selagi mereka tidak mengganggu dan juga mempengaruhi orang-orang lain, mungkin juga nggak harus dipermasalahkan ya kan. Iya makanya itu. Dan kita juga harus hidup harus hidup berdampingan ya dalam sebuah perbedaan ya kan. Kita tidak bisa memaksakan sebuah kehendak seseorang, bener kan. Oke, itu aja bro. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke podcast kami juga. Mungkin buat kehidupan orang-orang juga yang di luar sana juga
bisa kok ke sini gitu kan, dan juga ngobrol-ngobrol sama kita. Sekali aja kita juga mungkin dapat menginspirasi teman-teman semua yang di rumah gitu kan. Dan tadi mungkin ada yang hal positifnya itu diambil aja, tapi kalau hal negatifnya tolong dibuang jauh-jauh gitu kan. Dan buat kalian emang yang mau benar-benar sharing kisah kehidupan dari duka, permasalahan pribadi, percintaan, kekerasan dalam keseharian, boleh kok kirimkan email kalian atau enggak pesan kalian ke Instagram 7im, dan dengan DM kami, alamat atau link saya taruh di deskripsi. Itu aja dari Haris Dawan. See you next time, 7im Podcast episode selanjutnya.